Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita dan menganugerahkan kesehatan kepada kita semua, serta semangat untuk terus belajar. Pada pertemuan kali ini, dalam mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan, pokok bahasan kita adalah berkenaan dengan hubungan antara kantor pusat dengan kantor agen dan kantor cabang. Oleh karena itu, maka agenda bahasan dalam materi hubungan kantor pusat dengan kantor agen dan kantor cabang ini terbagi menjadi 4 poin, yaitu yang pertama adalah terkait dengan pendahuluan yang berhubungan dengan hubungan antara kantor pusat dengan kantor agen dan kantor cabang. Dan berikutnya adalah bahasan mengenai akuntansi kantor agen, lalu dilanjutkan dengan bahasan mengenai akuntansi kantor cabang, dan yang terakhir yaitu bahasan mengenai permasalahan khusus antara kantor pusat dan kantor cabang. Sebagaimana kita ketahui bahwa perusahaan-perusahaan yang berkembang atau perusahaan yang maju biasanya dalam hal ini membutuhkan beberapa lokasi pemasaran untuk meningkatkan volume penjualannya. Nah, karena banyaknya pelanggan di berbagai lokasi tersebut, maka setiap lokasi itu dibuka kantor cabangnya atau hanya sebatas berupa kantor agen saja. Nah, kantor agen ini hanya berfungsi untuk mencarikan pembeli atau memperoleh order, sedangkan kantor cabang selain juga berfungsi mencari pembeli, juga bisa menjual langsung kepada konsumen. Sehingga pembayarannya ini juga bisa dilakukan langsung dari konsumen ke kantor cabang. Bahkan kantor cabang ini juga memiliki kewenangan untuk membeli barang dagangan dari luar, sehingga aktivitas dari kantor cabang tersebut itu hampir sama dengan aktivitas pada kantor pusat. Untuk dapat memahami terkait dengan kantor pusat, kantor agen, dan kantor cabang, maka kita dapat memahami terlebih dahulu mengenai hubungan antara kantor pusat, kantor agen, dan kantor cabang tersebut. Di mana untuk yang pertama adalah terkait dengan kantor pusat dan kantor agen. Nah, dalam hal ini kantor agen merupakan subsistem dari perusahaan yang dibentuk secara otonom terbatas. Nah, dalam hal ini kantor agen ini hanya berfungsi sebagai distributor yang tugas utamanya adalah memasarkan, menerima order, mengirim barang, menerima pembayaran, dan melakukan penagihan piutang. Dan dalam hal ini kantor pusat itu memberikan fasilitas berupa uang tunai kepada kantor agen sebagai modal kerjanya. Dan kantor agen ini harus mengumpulkan bukti-bukti transaksi atas pemakaian modal kerja tersebut untuk membuat laporan ke kas pusat. Atau biasanya dalam akuntansi itu disebut sebagai kas kecil yang ditempatkan di kantor agen. Nah, yang kedua terkait dengan kantor pusat dan kantor cabang. Nah, dalam hal ini kantor cabang ini merupakan bagian dari perusahaan yang beroperasi secara terpisah dari kantor pusat, tetapi berfungsi sebagai kepanjangan tangan dari kantor pusat dalam hal memasarkan dan menjual barang dagangannya. Dan dalam hal ini kantor pusat itu dapat mengirimkan barang dagangan ke kantor cabang atau memberikan kewenangan kepada kantor cabang untuk membeli barang dagangannya dari pihak luar secara mandiri.
Nah, oleh karena itu, maka terkait dengan sistem akuntansinya, untuk pencatatan akuntansi hubungan kantor pusat dan kantor cabang ini dapat dilakukan melalui sistem sentralisasi atau desentralisasi. Dan sistem sentralisasi ini cocok digunakan jika kantor cabang itu letaknya dekat dengan kantor pusat dan kegiatannya masih terbatas. Berikut ini merupakan bahasan mengenai akuntansi kantor agen, di mana kantor agen ini tidak melakukan pencatatan akuntansi. Pencatatan akuntansi ini hanya dilakukan oleh kantor pusat saja. Salah satu fasilitas tersebut adalah adanya uang yang merupakan modal kerja bagi kantor agen yang dalam hal ini diberikan oleh kantor pusat. Nah, dalam mengelola modal kerja tersebut seperti mengelola kas kecil dengan sistem inperes. Dan bukti pemakaian modal kerja ini harus dikumpulkan oleh kantor agen yang nantinya bukti-bukti tersebut itu harus dilaporkan ke kantor pusat. Dan untuk mencatat kegiatan kantor agen tersebut, itu kantor pusat bisa melakukan dengan dua metode, yaitu yang pertama adalah laba rugi kantor agen ini tidak dipisahkan dengan laba rugi dari kantor pusat. Atau metode yang kedua, yaitu untuk memudahkan evaluasi, maka laba rugi kantor agen ini dipisahkan dengan laba rugi kantor pusat. Tetapi dari kedua metode tersebut itu dalam prakteknya yang sering digunakan adalah laba atau rugi kantor agen ini tidak dipisahkan dengan laba rugi secara keseluruhan. Terkait dengan metode yang pertama, di mana laba rugi kantor agen itu tidak dipisahkan dengan laba rugi kantor pusat, maka dalam metode ini pendapatan dan biaya kantor agen itu tidak dipisahkan dengan pendapatan dan biaya yang tercatat dalam kantor pusat, sehingga dalam hal ini tidak bisa diketahui laba atau rugi kantor agen secara tersendiri. Hanya bisa diketahui laba rugi secara keseluruhan. Dan imbasnya akan mengalami kesulitan dalam melakukan evaluasi mengenai kinerja dari masing-masing kantor agen tersebut. Sedangkan metode yang kedua adalah terkait dengan laba rugi kantor agen yang dalam hal ini dipisahkan dengan laba rugi kantor pusat. Dan dalam metode ini pendapatan dan biaya kantor agen itu dipisahkan dari pendapatan dan biaya kantor pusat, sehingga dalam hal ini laba atau rugi kantor agen ini bisa diketahui secara tersendiri, dan dalam hal ini tentunya akan memudahkan untuk tahapan evaluasi mengenai kinerja dari kantor agen tersebut. Nah, oleh karena itu diperlukan rekening tersendiri untuk melakukan pencatatan yang terpisah. Sehingga pada umumnya rekening tersebut itu hanya terdiri dari beberapa rekening saja, yaitu modal kerja kantor agen, penjualan kantor agen, HPP kantor agen, biaya pemasaran kantor agen, dan biaya administrasi umum kantor agen. Dan apabila kantor pusat memiliki beberapa kantor agen, maka setiap rekening yang berhubungan dengan kantor agen tersebut itu disebutkan nama kantor agennya, sehingga masing-masing kantor agen tersebut itu disebutkan secara spesifik dalam rekening tersendiri. Sebagai contoh kasus untuk dapat memahami mengenai akuntansi dari kantor agen tersebut, maka dapat kita lihat bahwa
pada awal tahun 2017, PT Makmur yang berkedudukan di Yogyakarta ini membuka kantor agen di Solo. Nah, ikhtisar transaksi keuangan pada tahun 2017 yaitu yang pertama adalah perusahaan mengirimkan kas sebesar 3 juta rupiah untuk membentuk modal kerja di kantor agen. Dan yang kedua yaitu perusahaan mengirimkan barang dagangan sebesar harga pokok yaitu sebesar Rp500.000 untuk dipergunakan sebagai sampel. Dan yang ketiga yaitu perusahaan membeli barang dagangan senilai Rp70 juta secara kredit. Dan terjadi penjualan di tahun 2017 yaitu penjualan langsung kantor pusat sebesar Rp50 juta dengan harga pokok penjualan sebesar Rp35 juta dan melalui kantor agen sebesar Rp40 juta dengan harga pokok penjualan sebesar Rp30 juta. Nah, dan yang kelima yaitu terjadi penagihan piutang dagang sebesar Rp60 juta dan yang keenam adanya pelunasan utang dagang sebesar Rp55 juta. Dan yang ketujuh yaitu adanya pengeluaran biaya-biaya yang terinci yaitu untuk biaya pemasaran kantor pusat sebesar Rp5 juta, biaya pemasaran kantor agen sebesar Rp1.500.000, biaya administrasi dan umum kantor pusat sebesar Rp3 juta, dan biaya administrasi dan umum untuk kantor agen sebesar Rp800.000. Sedangkan untuk yang poin ke-8 ini berkenaan dengan depresiasi gedung di mana depresiasi untuk kantor pusat adalah sebesar Rp1 juta dan depresiasi untuk kantor agen adalah sebesar Rp500.000. Dan yang terakhir yaitu adanya informasi mengenai persediaan sampel yang belum terpakai atau belum terdistribusikan adalah sebesar Rp400.000. Dan oleh karena itu diminta untuk membuat jurnal yang harus dibuat oleh kantor pusat selama tahun 2017 tersebut untuk masing-masing metode apabila perusahaan mencatat persediaan dengan sistem perpetual. Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, maka kita akan mengurai pada masing-masing transaksi berdasarkan pada metode yang digunakan, yaitu metode yang pertama adalah terkait dengan laba rugi kantor agen yang tidak dipisahkan, dan metode yang kedua adalah laba rugi kantor agen yang dipisahkan. Dan untuk transaksi yang pertama adalah terkait dengan pencatatan pembentukan modal kerja yaitu sebesar Rp3 juta. Sehingga untuk melakukan penjurnalan dengan metode yang pertama yaitu terkait dengan laba rugi kantor agen yang tidak dipisahkan, maka jurnalnya adalah modal kerja kantor agen sebesar Rp3 juta di debit pada kas sebesar Rp3 juta di kredit. Dan jurnalnya ini juga sama dengan metode laba rugi kantor agen yang dipisahkan, yaitu modal kerja kantor agen sebesar Rp3 juta di debit pada kas sebesar Rp3 juta di kredit. Nah, untuk transaksi berikutnya yang kedua yaitu melakukan pencatatan pengiriman barang sampel di mana untuk metode laba rugi kantor agen yang tidak dipisahkan, ini pencatatan jurnalnya adalah persediaan sampel kantor agen sebesar Rp500.000 pada persediaan barang dagangan sebesar Rp500.000. Dan untuk jurnal pada metode yang kedua yaitu metode dengan menggunakan laba rugi kantor agen yang dipisahkan, maka penjurnalannya juga sama, yaitu persediaan sampel kantor agen sebesar Rp500.000 di debit pada persediaan barang dagangan sebesar Rp500.000 di kredit.
Dan untuk transaksi berikutnya yang ketiga yaitu melakukan pencatatan pembelian, di mana pembelian tersebut itu dilakukan secara kredit yaitu sebesar 70 juta rupiah. Dan jurnal yang dipergunakan untuk metode yang pertama yaitu metode laba rugi kantor agen tidak dipisahkan, yaitu persediaan barang dagangan sebesar 70 juta rupiah di debit pada utang dagang sebesar 70 juta rupiah di kredit. Dan jurnal yang sama juga dipergunakan untuk metode yang kedua, yaitu metode laba rugi kantor agen yang dipisahkan, di mana jurnalnya adalah persediaan barang dagangan sebesar 70 juta rupiah di debit pada utang dagang sebesar 70 juta rupiah di kredit. Dan untuk transaksi berikutnya yaitu adanya transaksi penjualan baik yang dilakukan oleh kantor pusat ataupun kantor agen. Nah, untuk ini maka jurnal yang dilakukan dengan metode yang pertama yaitu metode laba rugi kantor agen ini tidak dipisahkan. Untuk mencatat adanya penjualan yaitu tinggal kita mengakui penjualan tersebut itu sebagai piutang dagang sebesar 90 juta rupiah di kredit, yaitu sebagai akumulasi dari penjualan kantor pusat dan kantor agen pada penjualan sebesar 90 juta rupiah di kredit. Sedangkan untuk HPP-nya ini juga secara akumulasi yaitu harga pokok penjualan sebesar 65 juta rupiah di debit pada persediaan barang dagangan sebesar 65 juta rupiah di kredit. Nah, berbeda halnya dengan metode yang kedua, di mana metode yang kedua ini, laba rugi kantor agen itu dipisahkan dalam pencatatannya, sehingga dalam hal ini harus dipisahkan pencatatan antara hasil penjualan kantor pusat dan hasil penjualan kantor agen. Dan untuk membuat jurnalnya, yaitu piutang dagang sebesar 90 juta rupiah di debit pada penjualan kantor pusat sebesar 50 juta rupiah di kredit dan penjualan kantor agen sebesar 40 juta rupiah di kredit. Sedangkan untuk mencatat harga pokok penjualannya, maka harga pokok penjualan tersebut itu karena transaksinya ada penjualan kantor pusat dan juga ada penjualan kantor agen, maka pencatatannya juga dipisahkan, yaitu harga pokok penjualan kantor pusat sebesar 35 juta rupiah dan harga pokok kantor agen sebesar 30 juta rupiah di debit, sedangkan kreditnya adalah persediaan barang dagangan sebesar 65 juta rupiah. Nah, untuk transaksi berikutnya yaitu terkait dengan adanya penagihan piutang dagang sebesar 60 juta rupiah, maka untuk metode laba rugi kantor agen tidak dipisahkan, ini jurnalnya adalah kas sebesar 60 juta rupiah di debit pada piutang dagang sebesar 60 juta rupiah di kredit. Dan ini jurnalnya juga sama untuk metode yang kedua yaitu laba rugi kantor agen yang dipisahkan, di mana jurnalnya adalah kas sebesar 60 juta rupiah di debit pada piutang dagang sebesar 60 juta rupiah di kredit. Dan untuk yang transaksi berikutnya yang keenam adalah melakukan pencatatan terhadap pelunasan utang dagang, di mana untuk metode yang pertama terkait dengan laba rugi laba rugi kantor agen ini yang tidak dipisahkan, maka jurnalnya adalah utang dagang sebesar 55 juta rupiah di debit pada kas sebesar 55 juta rupiah di kredit. Dan ini tentunya juga sama jurnalnya dengan metode yang kedua, yaitu laba rugi kantor agen yang dipisahkan, jurnalnya adalah utang dagang sebesar 55 juta rupiah pada kas sebesar 55 juta rupiah di kredit. Sedangkan yang terjadi perbedaan kembali dalam pencatatan
antara kantor agen yang tidak dipisahkan dengan laba rugi kantor agen yang dipisahkan, yaitu untuk transaksi ke-7 yaitu mencatat pembayaran biaya, di mana dalam pembayaran biaya ini ada data secara detail yang menunjukkan transaksi biaya untuk kantor pusat dan juga transaksi untuk kantor agen. Sehingga untuk metode yang pertama dalam laba rugi kantor agen tidak dipisahkan, ini secara kumulatif tercatat sebagai biaya pemasaran sebesar Rp6.500.000 di debit dan biaya administrasi umum sebesar Rp3.800.000 di debit pada kas sebesar Rp10.300.000 di kredit. Ini menunjukkan bahwa laba rugi kantor agen tidak dipisahkan sehingga segala aktivitas yang berkenaan dengan biaya baik di kantor pusat ataupun di kantor agen pencatatannya dalam satu rekening saja, yaitu yang berhubungan dengan biaya pemasaran dan biaya administrasi umum. Sedangkan kalau kita menggunakan metode yang kedua, yaitu metode laba rugi kantor agen yang dipisahkan, maka dicatat secara detail berdasarkan masing-masing aktivitasnya, baik untuk kantor pusat ataupun untuk kantor agen. Nah, dalam hal ini jurnal yang dipergunakan adalah biaya pemasaran kantor pusat sebesar Rp5.000.000, di debit biaya pemasaran kantor agen sebesar Rp1.500.000 di debit, biaya administrasi dan umum kantor pusat sebesar Rp3.000.000 di debit, biaya administrasi dan umum kantor agen sebesar Rp800.000 di debit, pada kas sebesar Rp10.300.000 di kredit. Jurnal berikutnya adalah untuk mencatat penyusutan atau depresiasi dari gedung, di mana untuk metode yang pertama, yaitu laba rugi kantor agen yang tidak dipisahkan, ini pencatatan jurnalnya adalah biaya penyusutan gedung sebesar Rp1.500.000 di debit pada akumulasi penyusutan gedung sebesar Rp1.500.000 di kredit. Ini tidak ada pemisahan antara kantor pusat dan kantor agen. Namun, kalau menggunakan metode yang kedua, yaitu laba rugi kantor agen yang dipisahkan, maka jurnalnya yaitu biaya penyusutan gedung kantor pusat sebesar Rp1.000.000 di debit, dan biaya penyusutan gedung kantor agen sebesar Rp500.000 di debit pada akumulasi penyusutan gedung sebesar Rp1.500.000 di kredit. Ini ada perbedaan terkait dengan penjurnalan untuk pencatatan penyusutan gedung berdasarkan pada masing-masing metode. Dan untuk yang berikutnya yaitu terkait dengan pencatatan persediaan sampel yang belum digunakan atau belum dipakai, maka untuk penjurnalannya yaitu sama baik metode 1 ataupun metode 2. Nah, untuk metode yang pertama terkait dengan laba rugi kantor agen yang tidak dipisahkan, ini jurnalnya adalah persediaan barang dagangan sebesar Rp400.000 di debit pada persediaan sampel kantor agen sebesar Rp400.000 di kredit. Sama halnya dengan penjurnalan menggunakan metode laba rugi kantor agen yang dipisahkan, di mana jurnalnya adalah persediaan barang dagangan sebesar Rp400.000 di debit pada persediaan sampel kantor agen sebesar Rp400.000 di kredit. Nah, untuk berikutnya adalah dampak terhadap perbedaan dari dua metode tersebut, yaitu terkait dengan pengakuan laba rugi kantor agen sebagai jurnal penutup, di mana untuk pengakuan laba rugi kantor agen ini, karena metode yang pertama itu tidak dipisahkan terkait dengan laba rugi kantor agen terhadap laba rugi kantor pusat, maka tidak ada jurnal penutup di metode ini. Sedangkan untuk metode yang kedua, yaitu terkait dengan laba rugi kantor agen yang dipisahkan, maka jurnal penutup untuk mengakui laba rugi kantor agen ini yaitu penjualan kantor agen sebesar Rp40 juta di debit pada HPP kantor agen sebesar
30 juta rupiah di kredit, biaya pemasaran kantor agen sebesar 1.500.000 rupiah di kredit, biaya administrasi umum kantor agen sebesar 800.000 rupiah di kredit, dan laba rugi kantor agen sebesar 7.700.000 rupiah di kredit. Ini untuk yang metode kedua, semua aktivitas yang berhubungan dengan kantor agen dilakukan yang namanya jurnal penutup untuk mengakui laba rugi yang diperoleh oleh kantor agen. Dan yang terakhir terkait dengan jurnal penutup dalam mengakui laba rugi perusahaan, di mana dalam hal ini untuk metode yang pertama, yaitu metode laba rugi kantor agen yang tidak dipisahkan, ini penjurnalannya adalah penjualan sebesar 90 juta rupiah di debit pada harga pokok penjualan sebesar 65 juta rupiah di kredit, biaya pemasaran sebesar 6.500.000 rupiah di kredit, biaya administrasi umum sebesar 3.800.000 rupiah di kredit, dan laba rugi sebesar 14.700.000 rupiah di kredit. Ini tidak ada pemisahan antara laba rugi kantor agen dengan laba rugi kantor pusat, sehingga semuanya tercatat dalam jurnal penutup tersebut. Berbeda halnya dengan metode yang kedua, di mana laba rugi kantor agen yang dipisahkan ini tentunya dalam jurnal penutup untuk mengakui laba rugi perusahaan, jurnal yang dibuat adalah sesuai dengan data yang ada untuk kantor pusat saja, di mana untuk penjualannya sebesar 50 juta rupiah di debit yang merupakan penjualan dari kantor pusat, lalu kita memasukkan laba rugi kantor agen yang di jurnal penutup sebelumnya yaitu sebesar 7.700.000 rupiah. Lalu untuk posisi kreditnya ada harga pokok penjualan, dalam hal ini adalah harga pokok penjualan untuk kantor pusatnya yaitu sebesar 35 juta rupiah. Biaya pemasaran sebesar 5 juta rupiah juga merupakan biaya pemasaran dari kantor pusat, dan biaya administrasi dan umum ini juga merupakan biaya yang timbul di kantor pusat yaitu sebesar 3 juta rupiah, sehingga muncul yang namanya laba rugi sebesar 14.700.000 rupiah yang juga tercatat di kredit. Nah, itulah penjurnalan terkait dengan soal kasus dengan menggunakan dua metode yang dapat kita bandingkan, yaitu metode laba rugi kantor agen yang tidak dipisahkan dan metode laba rugi kantor agen yang dipisahkan dengan pencatatan kantor pusat. Bahasan berikutnya adalah terkait dengan akuntansi kantor cabang, di mana dalam akuntansi kantor cabang ini membagi sistem akuntansi perusahaan secara terpisah antara kantor pusat dan kantor cabang. Dan dalam hal ini, kantor pusat terdiri dari unit akuntansi pusat untuk perusahaan, sedangkan kantor cabang terdiri dari tambahan sistem akuntansi untuk mencatat kegiatan setiap cabangnya. Sebagaimana dijelaskan di bagian sebelumnya bahwa kantor cabang ini memiliki kewenangan untuk melakukan transaksi penjualan. Dan oleh karena itu, kantor cabang ini melakukan pembukuan tersendiri sehingga baik kantor pusat maupun kantor cabang ini menyelenggarakan pencatatan akuntansi tersendiri. Sehingga kantor pusat ada catatan akuntansinya dan kantor cabang pun ada pencatatan akuntansinya. Nah, pencatatan ini hanya berguna untuk pihak internal kantor pusat maupun kantor cabang, di mana untuk kepentingan pihak ekstern kantor pusat ini menyiapkan laporan konsolidasi, yaitu laporan keuangan yang berisi kinerja keuangan gabungan antara kantor pusat dan kantor cabang.
Berbeda halnya dengan investasi pada kantor pusat di kantor agen yang dalam hal ini hanya berupa modal kerja awal saja, maka investasi yang ditanamkan oleh kantor pusat ke kantor cabang ini meliputi semua kebutuhan awal kantor cabang. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa kantor pusat ini bertindak sebagai investor, yaitu pihak penyandang dana, dan kantor cabang ini sebagai investi atau pihak penerima dana. Dan oleh karena itu diperlukan rekening yang bersifat resiprokal atau timbal balik antara kantor pusat dan kantor cabang untuk menampung transaksi yang bersifat resiprokal tersebut. Dan dalam hal ini kantor pusat menggunakan nama rekening kantor cabang, sebaliknya kantor cabang menggunakan rekening kantor pusat, sehingga ada transaksi timbal balik yang dapat dicatat dengan menggunakan masing-masing rekening tersebut. Nah, rekening kantor cabang ini merupakan hak kantor pusat, sedangkan rekening kantor pusat merupakan kewajiban dari kantor cabang. Dan dalam membuat laporan konsolidasi, maka rekening resiprokal tersebut itulah yang harus dieliminasi sehingga tidak muncul lagi, yaitu pencatatan mengenai rekening kantor cabang dan rekening kantor pusat. Berikut ini merupakan contoh transaksi yang mengakibatkan timbulnya rekening timbal balik atau rekening resiprokal yang ditampakkan dalam tabel contoh berikut. Nah, yang pertama yaitu adanya pengiriman kas atau aset selain barang dengan atau dari kantor pusat ke kantor cabang, atau pengiriman kas atau aset selain barang dengan dari kantor cabang ke kantor pusat. Nah, oleh karena itu, untuk penjurnalan di kantor pusat, itu jurnal yang dilakukan adalah laba rugi kantor cabang pada kas atau aset, dan juga kalau menerima dari kantor cabang yaitu kas atau aset pada laba rugi kantor cabang. Sedangkan untuk jurnal di kantor cabang pada saat melakukan penerimaan dari kantor pusat yaitu kas atau aset pada kantor pusat, sedangkan kalau melakukan pengiriman ke kantor pusat adalah jurnalnya kantor pusat pada kas atau aset. Dan yang kedua yaitu terkait dengan pengiriman barang dagangan dari kantor pusat ke kantor cabang. Nah, oleh karena itu, untuk pengiriman barang dagangan dari kantor pusat ke kantor cabang ini, ada dua sistem yang dapat dijalankan dalam penjurnalan, baik di kantor pusat ataupun kantor cabang, di mana dapat memilih antara sistem fisik atau sistem perpetual. Nah, untuk kantor pusat dengan menggunakan sistem fisik, jurnal yang dibuat adalah kantor cabang pada pengiriman barang ke kantor cabang. Sedangkan kalau menggunakan sistem perpetual, maka jurnalnya adalah kantor cabang pada persediaan barang dagang. Nah, untuk kantor cabang, jurnal yang dibuat itu juga dapat menggunakan sistem fisik ataupun sistem perpetual, di mana untuk sistem fisik, jurnal yang dibuat pada saat pengiriman barang dagangan dari kantor pusat ke kantor cabang ini, yaitu pengiriman barang dari kantor pusat pada kantor pusat. Sedangkan untuk sistem perpetual, jurnal yang dibuat adalah persediaan barang dagangan pada kantor pusat. Nah, berbeda halnya kalau melakukan pengiriman barang dagangan itu dari kantor cabang ke kantor pusat. Nah, untuk penjurnalnya juga dapat menggunakan sistem fisik ataupun sistem perpetual, baik di kantor pusat ataupun di kantor cabang. Nah, untuk sistem fisik pada kantor pusat ini, yaitu jurnalnya adalah pengiriman barang dari kantor cabang pada kantor cabang. Nah, untuk sistem perpetual, maka jurnalnya adalah persediaan barang dagang pada kantor cabang. Nah, untuk penjurnalan
di kantor cabang dengan menggunakan sistem fisik, jurnalnya adalah kantor pusat pada pengiriman barang ke kantor pusat, sedangkan menggunakan sistem perpetual, jurnalnya adalah kantor pusat pada persediaan barang dagang. Nah, untuk contoh transaksi yang ketiga yaitu terkait dengan pengakuan laba rugi di kantor cabang. Nah, untuk pengakuan yang pertama adalah terkait dengan pengakuan laba di kantor cabang, maka jurnal yang dibuat di kantor pusat adalah kantor cabang pada laba rugi kantor cabang. Sedangkan di kantor cabang jurnal yang dibuat adalah laba rugi pada kantor pusat. Nah, untuk pengakuan kerugian yang terjadi di kantor cabang, jurnal yang dibuat di kantor pusat yaitu laba rugi kantor cabang pada kantor cabang, sedangkan untuk kantor cabang mencatatnya dengan jurnal kantor pusat pada laba rugi. Untuk lebih memahami mengenai akuntansi terkait dengan kantor cabang, maka kita ketahui dalam soal kasus di mana pada awal tahun 2016 PT Maju yang dalam hal ini berkedudukan di Yogyakarta ini memiliki kantor cabang di Solo. Nah, ini berikut merupakan transaksi yang ada di kantor cabang selama tahun 2018. Yang pertama adalah menerima uang sebesar 20 juta dari kantor pusat, dan yang kedua adalah membeli perlengkapan dengan umur ekonomis selama 5 tahun seharga 10 juta rupiah secara tunai, dan yang ketiga adalah menerima barang dagangan dari kantor pusat senilai 16 juta rupiah. Dan yang keempat yaitu membeli barang dagangan dari supplier luar senilai 4 juta rupiah secara tunai, dan yang kelima yaitu menjual barang dagangan seharga 30 juta rupiah secara tunai. Dan yang keenam yaitu mengembalikan barang dagangan yang diterima dari kantor pusat seharga 1 juta rupiah karena barang tersebut itu rusak. Dan informasi yang ketujuh terkait dengan transaksi yang terjadi di kantor cabang adalah mengenai biaya-biaya yang dikeluarkan oleh kantor cabang yang terdiri dari biaya gaji sebesar 6 juta rupiah, biaya bunga sebesar 4 juta rupiah, dan biaya lain-lain sebesar 2 juta rupiah. Dan untuk transaksi yang ke-8 yaitu mengirim uang sebesar 15 juta rupiah ke kantor pusat, dan yang ke-9 yaitu pada akhir tahun 2018 ini diketahui utang gaji sebesar 1 juta rupiah dan adanya biaya depresiasi sebesar 2 juta rupiah. Dan yang terakhir yang ke-10 yaitu adanya persediaan barang dagangan yang diterima dari kantor pusat pada akhir tahun senilai 1 juta rupiah, dan persediaan barang dagangan yang dibeli dari supplier luar pada akhir tahun adalah senilai 5 juta rupiah. Berikut ini adalah jurnal untuk mencatat transaksi dalam soal kasus tersebut dengan metode pencatatan persediaan, yaitu menggunakan metode fisik. Dan untuk yang pertama adalah kita akan menjurnal mengenai penerimaan uang dari kantor pusat sebesar 20 juta rupiah. Nah, untuk di kantor pusat, maka jurnal yang dibuat adalah kantor cabang pada kas sebesar 20 juta rupiah, yaitu kantor cabang 20 juta rupiah di debit dan kasnya di kredit sebesar 20 juta rupiah. Nah, sebaliknya untuk kantor cabang itu mencatatnya adalah kas sebesar 20 juta rupiah di debit pada kantor pusat di kredit sebesar 20 juta rupiah. Dan yang berikutnya yang kedua adalah membeli perlengkapan seharga 10 juta rupiah, di mana kita ketahui pembelian perlengkapan ini terjadi di kantor cabang sehingga tidak ada penjurnalan yang dilakukan di kantor pusat. Sedangkan kantor cabang mencatat jurnalnya adalah perlengkapan sebesar 10 juta rupiah di debit pada kas sebesar 10 juta rupiah di kredit. Dan yang ketiga yaitu menerima barang dagangan dari kantor pusat senilai 16 juta rupiah. Nah, oleh karena itu, maka kantor pusat itu menjurnalnya adalah kantor cabang sebesar 16 juta rupiah di debit pada pengiriman barang ke kantor cabang sebesar 16 juta rupiah di kredit. Sedangkan di kantor cabang, ini penjurnalannya adalah
pengiriman barang dari kantor pusat sebesar 16 juta rupiah di debit pada kantor pusat sebesar 16 juta rupiah di kredit. Dan yang berikutnya yaitu yang keempat adalah adanya pembelian barang dagangan dari supplier luar yang dilakukan secara tunai dan dilakukan oleh kantor cabang. Sehingga dalam pembelian barang dagangan dari supplier luar tersebut senilai 4 juta yang dilakukan secara tunai, maka kantor pusat itu tidak melakukan penjurnalan. Dan penjurnalan ini dilakukan hanya oleh kantor cabang saja. Dan jurnalnya itu pembelian sebesar 4 juta rupiah pada kas sebesar 4 juta rupiah. Nah, untuk yang kelima, yaitu adanya penjualan barang dagangan sebesar 30 juta rupiah yang dilakukan secara tunai. Nah, karena transaksi penjualan ini terjadi di kantor cabang, maka tidak ada penjurnalan yang dilakukan di kantor pusat. Namun kantor cabang mencatatnya sebagai penerimaan kas sebesar 30 juta rupiah di debit pada penjualan sebesar 30 juta rupiah di kredit. Untuk transaksi berikutnya yaitu terkait dengan pengembalian barang dagangan yang dilakukan oleh kantor cabang ke kantor pusat terkait dengan barang dagangan senilai 1 juta rupiah, maka kantor pusat itu menjurnal untuk adanya transaksi ini, yaitu jurnalnya adalah pengiriman barang dagangan ke kantor cabang sebesar 1 juta rupiah di debit pada kantor cabang sebesar 1 juta rupiah di kredit. Ini sebenarnya membalik jurnal pada saat melakukan pengiriman barang ke kantor cabang. Sehingga dalam jurnal ini yang dibuat adalah pengiriman barang dagang ke kantor cabang pada kantor cabang. Dan oleh karena itu kantor cabang dalam hal ini itu mencatat pengembalian ke kantor pusat dengan jurnal kantor pusat sebesar 1 juta rupiah di debit pada pengiriman barang dagangan dari kantor pusat sebesar 1 juta rupiah di kredit. Nah, untuk transaksi berikutnya yaitu adanya biaya-biaya yang dikeluarkan oleh kantor cabang, yaitu untuk biaya gaji sebesar 6 juta rupiah, biaya bunga sebesar 4 juta rupiah, dan biaya lain-lain sebesar 2 juta rupiah. Maka dalam hal ini, penjurnalan itu hanya dilakukan di kantor cabang saja. Sehingga kantor pusat itu tidak perlu melakukan yang namanya penjurnalan. Kenapa? Karena transaksi tersebut itu terdapat pada kantor cabang. Oleh karena itu, jurnal pada kantor cabang adalah biaya gaji di debit sebesar 6 juta rupiah, biaya bunga di debit sebesar 4 juta rupiah, biaya lain-lain di debit sebesar 2 juta rupiah pada kas sebesar 12 juta rupiah di kredit. Dan transaksi berikutnya yaitu melakukan pengiriman uang ke kantor pusat sebesar 15 juta rupiah. Sehingga dalam hal ini, karena ada keterkaitan dengan kantor pusat dan kantor cabang, maka masing-masing melakukan yang namanya penjurnalan. Dan untuk kantor pusat, jurnal yang dibuat adalah kas sebesar 15 juta rupiah di debit pada kantor cabang sebesar 15 juta rupiah di kredit. Sedangkan untuk jurnal di kantor cabang, yaitu jurnalnya adalah kantor pusat sebesar 15 juta rupiah di debit pada kas sebesar 15 juta rupiah di kredit. Nah, tahapan berikutnya ketika ini sudah diselesaikan yaitu menjurnal terkait dengan adanya aktivitas yang menunjukkan bahwa pada akhir tahun diketahui adanya utang gaji sebesar 1 juta rupiah dan biaya depresiasi sebesar 2 juta rupiah. Dan ini terjadi di kantor cabang, sehingga perlu dibuat yang namanya jurnal penyesuaian. Maka jurnal ini hanya berlaku di kantor cabang saja, artinya kantor pusat itu tidak melakukan yang namanya penjurnalan. Dan untuk jurnal di kantor cabang, yaitu
jurnalnya adalah biaya gaji sebesar 1 juta rupiah di debit pada utang gaji sebesar 1 juta rupiah di kredit. Sedangkan untuk penjurnalan mengenai biaya depresiasi, maka jurnalnya adalah biaya depresiasi sebesar 2 juta rupiah di debit pada akumulasi penyusutan depresiasi sebesar 2 juta rupiah di kredit. Tahapan berikutnya adalah membuat jurnal penutup, di mana jurnal penutup ini hanya diberlakukan untuk aktivitas yang ada di kantor cabang saja. Dan oleh karena itu, jurnal yang dibuat untuk kantor cabang terkait dengan jurnal penutup ini adalah penjualan sebesar 30 juta rupiah di debit, persediaan akhir sebesar 6 juta rupiah juga di debit, dan yang dikredit yaitu pengiriman dari kantor pusat sebesar 15 juta rupiah, pembelian sebesar 4 juta rupiah, biaya gaji sebesar 7 juta rupiah, biaya bunga sebesar 4 juta rupiah, biaya lain-lain sebesar 2 juta rupiah, biaya depresiasi sebesar 2 juta rupiah, dan kantor pusat sebesar 2 juta rupiah. Nah, akun kantor pusat inilah yang dibuat jurnal penyesuaian, yaitu kantor cabang sebesar 2 juta rupiah pada laba kantor cabang sebesar 2 juta rupiah sebagai bentuk pengakuan adanya keuntungan yang dialokasikan ke kantor pusat, sehingga kantor cabang tersebut itu perlu dilakukan penyesuaian untuk mencatat laba atau keuntungan yang diperoleh oleh kantor cabang tersebut. Dan yang menjadi pertanyaan sekarang adalah bagaimana caranya untuk membuat jurnal terkait dengan soal kasus tersebut, bila mana metode pencatatan persediaan itu yang dibuat adalah dengan metode perpetual. Nah, dalam hal ini sebenarnya perbedaan yang mencolok atau yang membedakan dengan metode fisik, dalam metode perpetual pencatatan penerimaan barang, baik itu pembelian atau penerimaan dari kantor pusat dan juga pengembalian dari kantor cabang, itu tercatat sebagai persediaan barang dagangan. Nah, dalam hal ini untuk transaksi yang pertama, yaitu berkenaan dengan penerimaan uang dari kantor pusat sebesar 20 juta rupiah, ini tidak ada perbedaan terkait dengan metode fisik ataupun metode perpetual, sehingga penjurnalannya sama, yaitu untuk kantor pusat tercatat kantor cabang sebesar 20 juta rupiah di debit pada kas sebesar 20 juta rupiah di kredit. Dan untuk kantor cabang, ini juga mencatatnya adalah sebagai penerimaan kas sebesar 20 juta rupiah yang diperoleh dari kantor pusat sebesar 20 juta rupiah. Dan juga untuk transaksi berikutnya yaitu terkait dengan pembelian perlengkapan seharga 10 juta rupiah, ini tidak ada perbedaan karena ini langsung dicatat sebagai akun perlengkapan, yaitu perlengkapan sebesar 10 juta rupiah di debit pada kas sebesar 10 juta rupiah di kredit. Nah, baru perbedaan itu terletak pada jurnal yang untuk transaksi yang ketiga yaitu menerima barang dagangan dari kantor pusat senilai 16 juta rupiah. Nah, untuk metode perpetual dalam pencatatan persediaan ini yaitu kita menggunakan akun persediaan barang dagangan, sehingga dalam hal ini jurnal yang dibuat adalah kantor cabang pada persediaan barang dagangan sebesar 16 juta rupiah yang dicatat oleh kantor pusat. Sedangkan untuk kantor cabang, jurnal yang dibuat adalah persediaan barang dagangan pada kantor pusat sebesar 16 juta rupiah. Nah, perbedaan berikutnya yaitu terkait dengan adanya transaksi pembelian barang dagangan dari supplier luar senilai 4 juta rupiah yang dilakukan secara tunai, dan dalam hal ini karena menggunakan metode perpetual, akun yang dipergunakan untuk mencatat transaksi tersebut adalah dengan akun persediaan barang dagangan. Sehingga jurnalnya adalah persediaan barang dagangan pada kas sebesar 4 juta rupiah. Nah, untuk yang berikutnya terkait dengan penjualan barang dagangan
senilai 30 juta rupiah yang dilakukan secara tunai, maka dalam metode perpetual itu selain mencatat adanya penjualan juga mencatat harga pokok penjualan, di mana harga pokok penjualan ini jurnalnya adalah harga pokok penjualan pada persediaan barang dagangan. Dan untuk nilainya, karena tidak ada informasi yang disajikan dalam soal kasus tersebut, maka kita asumsikan saja, semisalnya kalau misalnya dari penjualan 30 juta rupiah ini, dalam penerimaan kas sebesar 30 juta yang diperoleh dari penjualan sebesar 30 juta, semisal dalam hal ini adalah HPP-nya itu 50%, maka dalam hal ini untuk akun harga pokok penjualan pada persediaan barang dagangan itu dapat diinput sebesar 15 juta rupiah. Tergantung case pada soal kasusnya itu bagaimana. Tapi yang pasti untuk metode perpetual, penjurnalan yang dilakukan pada saat adanya penjualan harus diimbangi dengan adanya jurnal harga pokok penjualan pada persediaan barang dagangan. Jurnal yang berikutnya yang membedakan dengan metode fisik pada metode perpetual ini yaitu adanya pengembalian barang dagangan dari kantor cabang ke kantor pusat seharga 1 juta rupiah. Nah, karena akun yang dipergunakan untuk metode perpetual adalah persediaan barang dagangan, maka jurnal yang dibuat oleh kantor pusat yaitu persediaan barang dagangan pada kantor cabang sebesar 1 juta rupiah. Sedangkan untuk kantor cabang, jurnal yang dibuat adalah kantor pusat pada persediaan barang dagangan sebesar 1 juta rupiah. Nah, untuk transaksi berikutnya itu tidak ada perbedaan dengan metode fisik, sehingga jurnal yang dibuat untuk mencatat adanya transaksi pengeluaran biaya yang dilakukan oleh kantor cabang, di mana biaya tersebut adalah untuk gaji sebesar 6 juta rupiah, untuk bunga sebesar 4 juta rupiah, dan biaya lain-lain sebesar 2 juta rupiah. Maka jurnalnya adalah biaya gaji 6 juta rupiah di debit, biaya bunga 4 juta rupiah di debit, biaya lain-lain 2 juta rupiah di debit, pada kas sebesar 12 juta rupiah di kredit. Dan untuk transaksi berikutnya yaitu terkait dengan pengiriman uang ke kantor pusat sebesar 15 juta rupiah. Ini juga tidak ada perbedaan antara metode fisik dan metode perpetual. Jurnal yang dibuat untuk kantor pusat yaitu kas pada kantor cabang sebesar 15 juta rupiah, sedangkan untuk jurnal pada kantor cabang adalah kantor pusat pada kas sebesar 15 juta rupiah. Dan untuk transaksi berikutnya yaitu adanya informasi mengenai utang gaji yang timbul di akhir bulan sebesar 1 juta rupiah dan adanya biaya depresiasi sebesar 2 juta rupiah, maka perlu dibuatkan yang namanya jurnal penyesuaian untuk informasi tersebut. Dan jurnalnya juga tidak ada perbedaan antara metode fisik dan metode perpetual, yaitu jurnalnya adalah biaya gaji pada utang gaji sebesar 1 juta rupiah dan biaya depresiasi pada akumulasi penyusutan atau akumulasi depresiasi sebesar 2 juta rupiah. Sedangkan perbedaan berikutnya yaitu terletak pada jurnal penutup, di mana dalam hal ini diakibatkan oleh perbedaan akun yang dipergunakan dalam metode perpetual, yaitu menggunakan akun persediaan barang dagangan. Maka semua transaksi yang berhubungan dengan pembelian atau pendistribusian barang dagangan ini dimasukkan dalam akun persediaan barang dagangan. Dan dalam hal ini jurnal penutup yang dibuat yaitu penjualan sebesar 30 juta rupiah di debit, sedangkan kreditnya yaitu persediaan barang dagangan sebesar 13 juta rupiah, biaya gaji sebesar 7 juta rupiah, biaya bunga sebesar 4 juta rupiah, biaya lain-lain sebesar 2 juta rupiah, biaya depresiasi sebesar 2 juta rupiah, dan kantor pusat, artinya ini laba yang diperoleh kantor cabang yang dialokasikan ke kantor pusat sebesar 2 juta rupiah. Nah, karena adanya keuntungan dari kantor cabang yang dialokasikan ke kantor pusat tersebut, maka muncul yang namanya jurnal penyesuaian yang harus dibuat oleh kantor pusat, yaitu
jurnalnya adalah kantor cabang pada laba kantor cabang sebesar 2 juta rupiah. Bahasan berikutnya adalah terkait dengan masalah-masalah khusus antara kantor pusat dengan kantor cabang, di mana masalah khusus antara kantor pusat dengan kantor cabang ini biasanya terbagi menjadi dua, yaitu terkait dengan pengiriman barang dagangan ke kantor cabang di nota di atas harga pokok, dan yang kedua yaitu pengiriman uang atau barang dagangan antar cabang. Untuk masalah khusus yang pertama yaitu mengenai pengiriman barang dagangan ke kantor cabang dengan nota di atas harga pokok, maka dalam hal ini biasanya kantor pusat dalam melakukan pengiriman barang dagangan ke kantor cabang, ini seringkali terjadi harga yang tertera di nota itu lebih besar daripada harga pokoknya. Dan dalam hal ini kantor cabang itu tidak mengetahui kalau harga di nota tersebut itu lebih besar daripada harga pokok. Jadi saat kantor cabang menerima barang dagangan di kantor pusat, maka kantor cabang itu mencatat penerimaan barang dagangan kantor cabang sebesar harga nota yang tertera. Sedangkan kantor pusat itu mencatat pengiriman barang ke kantor cabang sebesar harga pokoknya. Dan di sanalah terjadi yang namanya selisih antara pencatatan kantor pusat dengan kantor cabang. Nah, selisih harga nota dengan harga pokok itu dicatatlah sebagai cadangan kelebihan harga. Sehingga dalam hal ini kantor cabang kalau menjual barang dagangan yang dari kantor pusat pasti dengan harga jual di atas harga yang telah tertera di nota yang dikirimkan. Nah, tujuan kantor pusat membuat harga di nota itu lebih besar daripada harga pokok, itu tujuannya adalah untuk mengantisipasi supaya laba yang diperoleh di kantor cabang ini tidak terlalu rendah. Untuk lebih memahami dari bahasan tersebut, maka kita dapat lihat dalam contoh satu, di mana dalam hal ini kantor pusat mengirim barang dagangan yang harga pokoknya itu senilai 1 juta rupiah ke kantor cabang, dan dalam hal ini kantor pusat mencatat harga nota itu 25% di atas harga pokoknya. Maka jurnal yang dibuat oleh kantor pusat dan kantor cabang, yaitu untuk kantor pusat, jurnal yang dibuat adalah kantor cabang sebesar Rp1.250.000 didebet pada pengiriman barang ke kantor cabang sebesar Rp1 juta di kredit dan cadangan kelebihan harga sebesar Rp250.000 di kredit. Sedangkan untuk kantor cabang, jurnal yang dibuat adalah pengiriman barang dari kantor pusat sebesar Rp1.250.000 didebet pada kantor pusat sebesar Rp1.250.000 di kredit. Untuk contoh berikutnya yaitu contoh kedua, di mana kantor pusat dalam hal ini mengirim barang dagangan ke kantor cabang dengan harga pokok sebesar Rp1 juta, di nota tercatat 30% di atas harga pokok. Dan pada akhir tahun diperoleh data di kantor cabang yaitu adanya penjualan sebesar Rp1.400.000 dan adanya biaya sebesar Rp50.000 serta persediaan akhir sebesar Rp130.000. Maka dalam hal ini diminta untuk melakukan penjurnalan baik di kantor cabang ataupun di kantor pusat. Nah, dalam hal ini maka yang perlu dilakukan pencatatan awal yaitu pada saat pengiriman barang, di mana untuk kantor cabang ini jurnal yang dibuat adalah pengiriman barang dari kantor pusat sebesar Rp1.300.000 didebet pada kantor pusat sebesar Rp1.300.000 di kredit. Sedangkan untuk penjurnalan di kantor pusat ini disesuaikan dengan
nilai yang tertera dalam nota, di mana jurnal yang dibuat adalah kantor cabang sebesar Rp1.300.000 di debit pada pengiriman barang ke kantor cabang sebesar Rp1.000.000 dan adanya cadangan kelebihan harga sebesar Rp300.000 posisinya di kredit. Nah, untuk berikutnya yaitu mencatat adanya transaksi di tahun tersebut, yaitu adanya penjualan sebesar Rp1.400.000, adanya biaya sebesar Rp50.000, dan adanya persediaan sebesar Rp130.000. Maka jurnal yang dibuat oleh kantor cabang yaitu penjualan sebesar Rp1.400.000 di debit, persediaan akhir sebesar Rp130.000 di debit, pada pengiriman barang ke kantor pusat sebesar Rp1.300.000 di kredit, biaya-biaya sebesar Rp50.000 di kredit, dan laba kantor pusat sebesar Rp180.000 di kredit. Sehingga dalam hal ini, kantor pusat itu perlu untuk melakukan pencatatan mengenai adanya laba yang diperoleh oleh kantor cabang tersebut. Sehingga jurnal yang dibuat di kantor pusat adalah kantor cabang sebesar Rp180.000 di debit pada laba kantor cabang sebesar Rp180.000 di kredit. Nah, untuk yang berikutnya itu terkait dengan cadangan kelebihan harga yang melekat di persediaan akhir, ini diperhitungkan bahwa nilai 30% dikalikan dengan persediaan akhir yaitu sebesar Rp130.000. Ketemu nilainya adalah sebesar Rp39.000. Maka kalau dikurangkan dengan cadangan kelebihan harga yang awalnya Rp300.000 dikurangi dengan Rp39.000 yang diperoleh dari 30% dikalikan persediaan akhir, ketemu nilainya adalah sebesar Rp261.000. Nah, Rp261.000 tersebut itu di jurnal sebagai cadangan kelebihan harga sebesar Rp261.000 di debit pada laba kantor cabang sebesar Rp261.000 di kredit. Sedangkan untuk mencatat mengenai laba kantor cabang, kita ketahui bahwa laba kantor cabang ini awalnya hanya Rp180.000 yang diperoleh adanya penjualan di kantor cabang. Namun ditambahkan dengan cadangan kelebihan harga yang melekat di persediaan akhir yaitu sebesar Rp261.000, ketemu totalnya adalah Rp441.000. Maka dalam hal ini jurnal yang dibuat oleh kantor pusat adalah laba kantor cabang sebesar Rp441.000 pada laba rugi sebesar Rp441. Dalam hal tersebut, untuk memahami mengenai perhitungan laba rugi yang terjadi di kantor pusat, maka kita dapat lihat dalam perhitungan laba rugi yaitu adanya penjualan sebesar Rp1.400.000 yang terjadi di kantor cabang dikurangkan dengan nilai antara pengiriman barang ke kantor cabang sebesar Rp1.000.000 dikurangi dengan persediaan akhir sebesar Rp130.000. Di mana kita ketahui nilai nota pada saat pengiriman barang dari kantor pusat ke kantor cabang ini adalah nilainya Rp1.000.000 dan adanya persediaan akhir sebesar Rp130.000. Maka antara barang yang dikirim dengan persediaan akhir itu sebenarnya nilai yang dipergunakan dalam penjualan tersebut itu adalah sebesar Rp870.000. Nah, dari adanya penjualan Rp1.400.000 tersebut dapat kita ketahui bahwa laba kotor yang diperoleh oleh perusahaan itu adalah sebesar Rp530.000. Dan dalam hal ini adanya biaya-biaya yang ditimbulkan yaitu biaya dalam
operasional perusahaan di kantor cabang yaitu sebesar Rp50.000 dan biaya cadangan kelebihan harga yang melekat yaitu 30% dikali 130.000 ketemu nilainya 39.000, maka total biaya yang dibebankan ke kantor cabang ini dalam perhitungan laba rugi adalah sebesar Rp89.000. Maka perhitungan akhirnya yaitu laba kantor cabang ketemu nilainya adalah Rp441.000. Permasalahan berikutnya yang kedua adalah terkait dengan pengiriman uang atau barang dagangan antar kantor cabang, di mana dalam hal ini apabila kantor pusat memiliki beberapa kantor cabang, ada kemungkinan menjadi transfer uang atau barang dagang antar kantor cabang. Nah, transfer antar kantor cabang ini terjadi mungkin kantor cabang yang satu memiliki kelebihan uang transfer antar kantor cabang tersebut dan harus atas perintah atau sepengetahuan dari kantor pusat. Sehingga dalam hal ini, bila ada transfer antara kantor cabang, baik kantor pusat maupun kantor cabang pengirim dan kantor cabang penerima, ini harus dibuat catatan atau masing-masing itu membuat catatan akuntansinya. Jadi dalam catatan kantor cabang pusat itu bisa terlihat bahwa uang atau barangnya telah berpindah dari kantor cabang yang satu ke kantor cabang yang lainnya. Dan apabila uang transfer uang atau barang dagangan antar cabang ini memerlukan ongkos angkut, biasanya terjadi rugi akibat kelebihan biaya kirim tersebut. Misal dalam hal ini kantor pusat itu memiliki dua kantor cabang, yaitu kantor cabang 1 dan kantor cabang 2. Nah, untuk pengiriman dari kantor pusat ke kantor cabang 1 itu membutuhkan biaya pengiriman sebesar Rp100.000. Sedangkan kalau pengiriman dilakukan dari kantor pusat ke kantor cabang 2, ini membutuhkan biaya pengiriman sebesar Rp120.000. Nah, ada informasi yang mengharuskan bahwa pengiriman harus dilakukan dari kantor cabang 1 ke kantor cabang 2. Tentunya pengiriman dari kantor cabang 1 ke kantor cabang 2 ini membutuhkan tambahan biaya pengiriman sebesar Rp80.000. Nah, tentunya hal ini tidak efisien untuk dijalankan. Kenapa? Karena sebenarnya pengiriman dari kantor pusat ke kantor cabang 2 itu hanya membutuhkan biaya sebesar Rp120.000. Namun kalau pengiriman melalui kantor cabang 1, otomatis biaya pengirimannya menjadi Rp180.000, yaitu pengiriman dari kantor pusat ke kantor cabang 1 sebesar Rp100.000 dan adanya biaya tambahan pengiriman dari kantor cabang 1 ke kantor cabang 2 sebesar Rp80.000. Nah, di sini tentunya terjadi yang namanya inefisiensi sebesar Rp60.000 yang terdiri dari selisih antara biaya pengiriman kalau dilakukan langsung dari kantor pusat ke kantor cabang 2 yaitu hanya membutuhkan biaya Rp120.000 dibandingkan dengan pengiriman kalau dilakukan dari kantor pusat ke kantor cabang 1 dulu baru dilanjutkan ke kantor cabang 2. Ini tentunya membutuhkan biaya pengiriman lebih besar yaitu sebesar Rp180.000. Sedangkan untuk urusan mengenai pengiriman uang antar kantor cabang, ini dapat dilihat pada contoh ketiga, di mana pada tanggal 1 Februari 2017, kantor pusat ini mengirim uang sebesar Rp50 juta ke kantor cabang 1. Sehingga jurnal yang dibuat, yaitu untuk kantor pusat adalah kantor cabang 1, sebesar Rp50 juta di debit, sedangkan kasnya adalah sebesar Rp50 juta di kredit. Sedangkan untuk kantor cabang 1, jurnal yang dibuat adalah penerimaan kas sebesar Rp50 juta di debit pada kantor pusat sebesar Rp50 juta di kredit.
Dan pada tanggal 1 Juli 2017, ini kantor pusat memerintahkan kantor cabang 1 agar mentransfer uang sebesar 20 juta rupiah ke kantor cabang 2. Sehingga dalam hal ini jurnal yang dibuat, yaitu dibuat di kantor pusat bahwa ada transaksi pemindahan dari kantor cabang 1 ke kantor cabang 2 dengan jurnal, yaitu kantor cabang 2 sebesar 20 juta rupiah di debit, pada kantor cabang 1 sebesar 20 juta rupiah di kredit. Sedangkan untuk kantor cabang 1 penjurnalannya yaitu membuat jurnal kantor pusat sebesar 20 juta rupiah di debit, pada kas sebesar 20 juta rupiah di kredit. Ini dengan asumsi bahwa kantor cabang 1 melakukan pemindahan dana ke kantor pusat. Sedangkan untuk kantor cabang 2, jurnal yang dibuat adalah kas yang diterima sebesar 20 juta rupiah di debit, pada kantor pusat sebesar 20 juta rupiah di kredit, dengan asumsi bahwa kantor cabang 2 menerima pengiriman dana atau transfer uang dari kantor pusat. Padahal dalam hal ini pengiriman dana itu dilakukan oleh kantor cabang 1 ke kantor cabang 2 atas perintah dari kantor pusat. Mungkin itu dulu paparan yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Bila ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk selalu menjalankan pola hidup sehat dan bersih. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu menganugerahkan kesehatan kepada kita semua. Amin. Terima kasih.